saya jelaskan sekali lagi, pailit yang Anda maksud mungkin kesulitan pembayaran, bukan pailit dalam konteks kepailitan. Nah, selamat pagi semua teman-teman di channel kita ini. Pada kali ini saya akan membahas satu pertanyaan yang menurut saya sebenarnya sudah lama sih. Saya sering dapat pertanyaan seperti ini. Jadi gini, Pak, bisa enggak kita mengajukan keringanan pembayaran karena kita sedang pailit? Nah ini gini teman-teman sekalian, pailit yang dimaksud itu kan harus kita lihat dulu. Jadi apakah pailit itu Anda kesulitan pembayaran? Ya, jadi Anda kesulitan pembayaran. Ini kalau dalam hukum tidak bisa disebut sebagai pailit. Pailit dalam hukum itu dalam kondisi yang sudah diputus oleh pengadilan. Jadi pailit itu ada dua. Yang pertama itu pailit karena keadaan. Jadi pailit, kondisi Anda pailit gitu ya. Kemudian yang kedua, pailit secara hukum. Nah ini berbeda. Pailit karena keadaan, pailit karena keadaan itu memang kita nggak punya apa-apa lagi. Terus nggak bisa gerak, nggak bisa kerja, nggak punya penghasilan gitu ya. Kondisi kita itu hidupnya minus gitu ya. Lalu bagaimana Pak kalau pailit dalam konteks hukum? Pailit dalam konteks hukum itu tidak bisa seperti itu, meskipun mirip. Dalam hukum itu kalau Anda dinyatakan pailit, Anda berarti tidak bisa bayar orang, tidak bisa bayar utang. Itu disebut pailit dan sudah diputus oleh pengadilan bahwa Anda pailit. Nah ini berbeda. Kalau Anda tidak mampu bayar utang, ya tidak mampu bayar utang karena Anda ada, itu tidak bisa dikatakan pailit. Tapi kesulitan pembayaran oke, gitu ya. Karena kondisi keadaan pailit itu oke gitu ya. Tapi berbeda konteks. Kalau Anda sudah diputus oleh pengadilan, maka Anda tidak perlu bayar utang lagi. Karena apa? Yang berlaku hanya dua. Anda nawarkan proposal perdamaian atau terjadi pemberesan utang, itu aja. Jadi aset Anda akan diambil semua oleh kurator yang ditunjuk ya. Nah setelah itu dibagi kepada seluruh kreditur. Anda sudah tidak punya kewajiban bayar utang lagi kalau Anda sudah dinyatakan pailit ya. Yang terjadi, kalau Anda masih ingin bayar utang, Anda ajukan proposal. Tapi kalau tidak, harta Anda semua itu akan dilakukan pemberesan. Pemberesan itu harta Anda akan dijadikan budal pailit, kemudian dibagi kepada seluruh kreditur. Jadi utang Anda kemana aja? Ke bank, kepada supplier, kepada teman, semua akan semua akan didata menjadi kreditur, dan harta Anda yang ada itu akan dibagi sehingga utang Anda akan lunas. Itu yang dimaksud dengan kepailitan. Jadi kalau Anda sekarang itu punya utang ke bank terutama atau ke kreditur gitu ya, Anda menyampaikan tidak bisa bayar karena pailit. Berarti yang dimaksud adalah kondisi pailit. Kalau kondisinya seperti itu, saran saya ya, Anda ajukan relaksasi, Anda minta restrukturisasi. Itu seperti itu. Memang tidak semua bank memiliki fasilitas seperti itu gitu ya. Tetapi ada beberapa bank, terutama BUMN itu yang punya fasilitas itu. Anda manfaatkan aja. Bagaimana Pak kalau banknya swasta? Kalau banknya swasta, ini juga berbeda-beda penyelesaiannya gitu ya. Karena tiap bank itu memiliki tipikal dan karakter berbeda. Sebagai contoh bank daerah misalkan. Kalau saya di Jawa Timur itu ada namanya bank daerah. Jadi banyak bank-bank daerah. Kalau di Jawa Timur ada namanya bank yatim itu ya, bank yatim. Nah, itu punya tipikal. Kenapa? Dia jarang lelang kok. Jadi jarang lelang. Kalau Anda punya uang, Anda bayar aja semampunya. Nah, gitu semampunya. Sampai nanti biayanya malah dipotong pokok sampai Anda lunas. Tetapi ada juga beberapa bank swasta yang itu kejam setengah mati. Kalau Anda nak bayar 2, 3, 4, 5 bulan, maka aset Anda akan dilelang. Nggak laku lelang satu, lelang kedua, lelang dua, nggak laku lelang ketiga. Itu cepet sekali gitu ya. Jadi saran saya,
tipikal penyelesaiannya itu berbeda. Kayak gini loh teman-teman sekalian, kita sekarang punya musuh gitu ya. Sekarang kita lawan siapa? Nah, itu Anda harus pahami. Jadi kalau kita mau berperang, Anda bermasalah. Kalau kita bermasalah, ibaratnya kita itu sekarang sedang berperang. Jadi pahami dulu karakter lawannya, siapa lawannya ya. Nah, ini kebetulan saya menangani banyak permasalahan sehingga saya agak hafal tipikal perbankan di Indonesia. Itu mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau masalah Anda tidak bayar karena pilot, minta cut loss, minta apa, itu oke. Itu ada beberapa bank yang minta cut loss. Kayak seperti kemarin beberapa waktu yang lalu saya ada pinjaman kurang lebih sekitar 25 ember. Akhirnya kita minta cut loss disetujui sampai di angka 7 ember. Itu oke. Jadi kita utang, klien saya punya utang ke salah satu bank itu 25 ember. Nah, kemudian kita sampaikan, kita tawarkan, kita tidak mampu membayar, tapi kita kemampuannya hanya pembayaran di angka 7 ember. Ya sudah, kita bayar utangnya yang 25 ember lunas dengan hanya 7 ember. Itu pun dibayar 2 kali. Ya. Jadi saran saya teman-teman sekalian, pahami dulu lawannya seperti apa. Jadi saya jelaskan sekali lagi, pilot yang Anda maksud mungkin kesulitan pembayaran, bukan pilot dalam konteks kepailitan. Nah, jadi bukan dalam konteks kepailitan ya. Kalau nanti masalah kepailitan agak panjang bahasanya gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih.